Shalom Sobat CGN Indonesia dimanapun kalian berada. Kembali lagi bareng Billy. Senang banget bisa menyapa teman-teman semua di program Biz Youth. Bagaimana berubah bisnis menjadi berkat. Yes. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Pembicara yang luar biasa. Beliau sudah berkiprah di dunia multi finance selama 40 tahun. Langsung saja kita sapa ada Bapak Dennis Firmansyah. Terima kasih Pak Billy, luar biasa. Kita udah deal-dealan di awal kalau tadi kita panggilnya boleh Opah. Ya. Oke, langsung saja. Inilah Opah Dennis Firmansyah. Terima kasih semuanya. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut ya Opah ya. Dan telah bergabung juga teman-teman CGN Indonesia yang akan mendengarkan pemaparan materi hari ini. Yes, ada Lita. Halo Koko. Halo Lita. Dan juga ada Putri. Halo Kok Billy. Halo Putri. Yes, dan berikutnya ada Stefanus. Halo Ko. Sehat? Puji Tuhan. Mantap. Oke, langsung saja kita cek video profil dari Opah Dennis kali ini. Silakan. Hidup di dalam Yesus harus bisa menjadi berkat. Saya Dennis Firmansyah. Saya adalah putra sulung dari 3 bersaudara yang lahir dalam kondisi keluarga yang sederhana. Berbagai tantangan hidup sudah saya lewati, tapi bukan karena kekuatan saya sendiri, melainkan karena Yesus Kristus saya bisa melewati semuanya itu. Saya mengucap syukur kepada Tuhan atas keluarga yang saya miliki. Saya, Melanie Budiman, adalah pasangan hidup yang saya terima dari Tuhan, yang selalu mendukung saya dalam segala hal. Dia tidak hanya menjadi sosok ibu yang baik, istri yang baik, tapi juga untuk anak-anak yang luar biasa. Tuhan mengaruniakan kepada kami 2 putri, Claudia dan Priscilla. Saat ini Claudia bekerja di AMP Bank di Sydney dan juga Priscilla bekerja di UMS Australasia juga di Sydney. Mazmur 73 ayat 1 ini adalah ayat kesukaan saya yang luar biasa, yang intinya adalah Tuhan mengasihi kita apabila kita tulus dan juga hati kita bersih. Oleh karenanya ini menjadi satu ayat pegangan saya sejak lama. Segala puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Yesus selalu menyertai kami. Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Amin. Oke, itu dia profil singkat dari pembicara kita hari ini, Opah Dennis Firmansyah. Nah, kita langsung tanya-tanya nih teman-teman. Opah, boleh dong ceritain latar belakang keluarganya Opah. Nah, Billy sama teman-teman di sini mau tahu. Baik, yang pasti saya adalah dari keluarga yang sangat sederhana. Saya anak pertama dan adik laki satu adik perempuan. Papa mama saya tahun lalu juga sudah berpulang ke rumah Bapak. Dan orang tua ini sangat memberikan contoh atas kehidupan yang dia lakukan juga sangat sederhana. Sehingga saya sangat diberkati dengan contoh yang langsung di depan mata saya. Jadi saya juga melakukan itu kepada anak-anak saya. Anak-anak saya tinggal di Sydney dan sudah 20 tahun lebih. Jadi kami di Jakarta cuma saya dan istri saya aja. Tapi sering juga ketemu anak-anak di Sydney. Teladan dan didikan dari orang tua. Betul. Opah sangat berpengaruh sampai Opah menjadi seperti sekarang. Yes. Billy nemuin satu artikel yang dia menuliskan seperti ini. Untuk seorang Opah Dennis Firmansyah, ayat pegangan hidupnya adalah di Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Kenapa ayat ini, Opah? Ayat ini yang pertama adalah sangat pendek. Ya. Dan tentunya sangat mudah diingat. Ya. Lalu isinya juga sangat penting buat kita semua untuk menjalani kehidupan ini. Ya, memang tidak semudah tentu melaksanakannya, tapi alat ini menjadi satu pegangan yang luar biasa, terutama bagi saya adalah karena disebutkan di situ Tuhan itu baik bagi yang tulus
dan bersih hatinya. Artinya tulus tidak bersih nggak berlaku ayat ini. Ya. Bersih dan tidak tulus apalagi. Betul. Ya, jadi ini adalah satu kesatuan. Apapun yang kita lakukan, kita wajib, bahasa saya adalah untuk berpegang kepada ayat ini. Jadi saya sudah merasakan bagaimana luar biasanya ayat ini mempengaruhi cara kehidupan saya sehari lepas sehari. Mungkin itu yang saya bisa katakan. Wow, terima kasih Opah sharingnya. Ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan teori dari Opah Dennis. Yes, kembali lagi di Biz Youth, bisnis menjadi berkat. Langsung saja kita ke segmen berikutnya, teman-teman. Segmen berikutnya adalah segmen mentoring yang akan berlangsung selama 15 menit ke depan. Dan saya langsung persilakan aja untuk Opah Dennis Firmansyah untuk memaparkan materinya. Opah Dennis, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Billy dan teman-teman semua yang ada di ruangan ini dan dimanapun yang mendengarkan. Kalau kita bicara finansial, selalu orang akan tertarik tentunya. Karena kalau udah urusan duit, semua orang seneng. Betul. Ya. Yang pertama, tentunya saya ingin membuka dengan sesuatu yang saya belajar ya sejak lama juga gitu. Meskipun mungkin kalau dulu-dulu nggak mengerti ya bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan itu sebenarnya semuanya karena Tuhan. Ya. Mari kita nanti juga bisa lihat sendiri ayatnya di Filipi 4 ayat 9, nanti silakan dilihat aja di situ bahwa semuanya adalah semua karena kemurahan Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak buka jalan, maka semuanya akan sulit. Ya. Nah pertanyaannya tentu banyak juga kan orang nggak percaya. Ya, minta ampun, kita tidak boleh seperti itu karena kita tahu bahwa tidak ada yang tidak mungkin dengan Tuhan. Ya, masalahnya kita nggak sabar. Itu aja. Ya, jadi apa sih yang kita perlu lakukan ya untuk dalam bisnis dan sebagainya itu ya perhitungan. Kita tidak boleh lalai juga. Ya, analisa juga kita perlu lakukan dengan baik. Kita juga melakukan research ya. Sebenarnya saya mau lakukan bisnis ini seperti apa sih gitu. Jangan sampai nantinya kita sudah jalan terlalu jauh, tetapi akhirnya kita mengerti bahwa sebenarnya, aduh, nggak sesuai harapan kita, ya. Dan kita jangan buang waktu. Saya tahu ini hal yang sangat sulit dimanapun saya diminta bicara, jujur, tidak ada kunci matematik untuk hal ini. Selalu dikaitkan dengan keyakinan. Sebenarnya kita sebelum mau memulai satu bisnis, kita punya keyakinan bahwa itu akan bisa jalan. Nah kalau kita sendiri udah nggak yakin, nah pertanyaannya apakah perlu kita teruskan gitu. Kalau kita sendiri aja udah nggak yakin, lalu ekstrimnya apa? Kalau kita begitu yakin, misalkan, pertanyaannya apakah kita juga nggak perlu analisa dan sebagainya. Ya, ini yang kadang-kadang menjadi hal yang dilematis sejujurnya, dilematis. Saya sudah mengalami hal ini dan saya berangkat juga, kalaupun posisi saya hari ini barangkali sebagian orang menganggap luar biasa, tetapi saya dimulai dengan satu kalau boleh dibilang jabatan yang sangat-sangat rendah. Saya berangkat juga dari keluarga yang sangat sederhana, ya, papa mama juga orang yang biasa-biasa saja. Nah, jadi saya memperhatikan masalah ini. Mungkin saya sharing sedikit ya, kira-kira 2 bulan yang lalu. Pada hari yang sama, 2 pihak ini ingin bertemu saya. Satu sebelum makan siang, satu sesudah makan siang. Karena saya nggak bisa dua-duanya sama-sama kan. Jadi lucu kan gitu. Namun apa yang terjadi, pertanyaannya itu sama. Apa sih kunci sukses saya? Tunggu. Saya tanya mereka balik dong, dua-duanya saya tanya yang sama.
maksudnya sukses itu apa? Saya pribadi nggak merasa saya sukses. Saya bilang, tapi anyway, saya nggak bisa bilang nggak sukses, you tetap sukses. Saya juga diribut nih saya bilang ya. Nah, intinya dia ngotot, istilahnya dia merasa saya sukses. Oke, kalau memang seperti itu, saya cuma jawab dengan satu kata. Dan dia juga mungkin mengharapkan saya mengatakannya dengan banyak kata-kata. Saya cuma katakan satu kata, reputasi. Nah, akhirnya dia gali lagi. Maksudnya reputasi apa? Reputasi itu menyangkut banyak hal yang tadi saya udah sebutkan sebenarnya. Kita bekerja dengan benar. Ya, kalau bikin janji juga kita tepati janji. Kan semaksimal mungkin, kecuali ada hal-hal yang tidak mungkin kita tepati karena satu dan lain hal. Ya, lalu apa lagi? Kejujuran, integritas kita harus kita jaga. Karena begini, sekali orang sudah nggak percaya, apalagi di era seperti sekarang ini yang sedemikian terbuka bahasa saya, hidup kita itu sudah semakin sulit sebenarnya. Nggak boleh bikin salah sama sekali sebenarnya. Ya, contoh barangkali karena saya di bidang multi finance ini, sekarang ini sebenarnya kalau orang mau pinjam dana ya gitu kan, mau beli motor atau mobil atau mau beli apa, sekarang malah handphone kayak gitu-gitu. Nomor satu yang dicek adalah mungkin kita semua udah tahu lah ya, itu yang disebut SLIC gitu. Sistem apa ya? Pokoknya seperti yang BI checking zaman itu. Sekarang namanya SLIC. Dan itu yang pertama kali dicek. Jadi misalkan saya ingin ganti mobil nih, saya mau pinjam uang, nomor satu saya dicek. Nah, kalau di situnya, di SLIC-nya itu kategorinya sudah jelek, di atas, kalau nggak salah di atas, ada collectabilitasnya tuh ada 5. Yang mereka suka ada yang pertama. Kalau saya ada di situ, kemungkinan di approve-nya sangat besar. Tapi kalau kedua, dia tanyanya lebih bawel, gitu loh. Lebih detail. Lebih detail gitu, Pak Billy tahu tuh ya. Nah, kalau 3, 4, 5 selesai. Intinya dicoret sekaligus. Nah, artinya apa? Hidup kita ini ternyata memang harus benar. Dia nggak bilang, oh kalau ini nggak boleh pinjam lebih dari sekian sama sekian. Nggak ada aturannya. Itu tergantung yang mau memberi pinjaman kan. Betul. Akhirnya. Nah, jadi misalkan kita ingin bisnis untuk memulai dan sebagainya, dan kita perlu dana dan akhirnya kita harus pinjam ke bank dan lain sebagainya, itu nomor satu akan dicek. Kecuali ya minta maaf ini, kalau papa mama kita kaya ya kita minta papa mama. Ya kalau papa mama kaya kan nggak pakai checking. Iya, betul. Langsung aja dikasih. Misalkan siapa? Lita, Stefanus, Putri mau pinjam berapa gitu, langsung papa mama bilang ya udah ambil gitu kan. Amin ya. Nah kan gitu kan. Nah jadi paling tidak reputasi itu harus kita jaga ya. Nanti kalau sudah berjalan bisnisnya misalkan, lebih harus dijaga lagi. Misalkan Lita barangkali atau Stefanus bikin bisnis apa sih, mungkin catering atau apa. Orang sangat suka. Ya, ordernya bertubi-tubi begitu. Tapi makin hari kita saking sibuknya, kita mulai kualitasnya turun. Kita nggak maintain. Nah, jadi kembali lagi reputasi itu sebenarnya segalanya ya. Nah, kalau udah reputasi itu ibarat air. Ya, jadi kalau kita hidup perlu air. Ya, kalau tubuh kita aja sebagian besar terdiri dari air ya, sehingga mari kita selalu ingat masalah ini supaya kita bisa mengerti bahwa semua berproses, semua juga perlu perhatian kita, dan saya bersyukur saya diberikan banyak kesempatan ya, saya memimpin perusahaan terutama di tahun 98, satu perusahaan yang boleh dibilang sudah bangkrut dan saya saat itu ditunjuk menjadi CEO-nya. Saya juga bingung. Cuman satu, pengalaman saya sebelumnya satu, dan doa saya. Dan saya bisa buktikan waktu saya tinggalkan perusahaan itu di 2006, berarti sekitar 8
tahun kemudian ya, perusahaan itu semua hutang yang waktu saya menjabat direktur utama itu terbayar dan tidak ada 1 sen pun yang tidak dibayar. Wow. Tidak ada haircut, tidak ada suku bunganya diturunkan. Kan pada hari itu kan semuanya kan gitu kan, dipotong lah, pinjamannya sekian jadi sekian kayak gitu. Hari-hari itu tidak. Dan saya merasakan, kalau saya boleh bersaksi di depan banyak orang, ini karena kebesaran Tuhan. Ya tentu saya melakukan pekerjaan itu dengan baik. Ya jadi jangan takut, pekerjaan itu akan selalu ada plus minusnya. Ya rekening bank ada, biasanya kan maaf nih kalau yang kerja ya, kalau udah mulai payday sampai akhir bulan, wih keren, penuh kan, betul, tebel gitu ya. Nanti mesti bayar ini, bayar itu, lama-lama awal bulan udah apa namanya tanggal tua ya. Tanggal tua. Jadi kalau lagi tanggal muda kita happy, makannya bagus, godaannya banyak gitu kan, pengen beli ini, pengen beli itu gitu ya. Nah nanti kalau punya perusahaan, apalagi kalau sudah maju, wah mulain lagi godaannya apa? Serakah. Ya, nanti kalau udah roh serakah merasuki kehidupan kita, nah disitulah kita mulai sebenarnya mulai mulai meninggalkan Tuhan. Karena apa? Duitnya banyak. Jadi Tuhan dulu kita harapkan, nanti kita ngomongnya begini nih, Tuhan jangan ganggu saya ya, saya lagi sibuk nih. Waduh. Tuhan jadi ban serep aja. Ya, nah ini yang kita tidak boleh lakukan, dan saya ingin ingatkan bahwa semuanya perusahaan naik turun, tetapi kita punya reputasi harus kita jaga terus, dan satu-satunya yang terus kita bisa harapkan dan terus kita bisa tingkatkan adalah, dan saya udah buktikan berkali-kali bahwa kita tidak boleh lupakan Tuhan. Dan saya bisa katakan kemarin waktu pandemi barangkali ya sebagian orang pikir hidup susah kan? Dan jujur aja saya malah diberkati dengan lebih. Financial dan non financial. Ya, jadi akhirnya saya menjadi berkat juga buat banyak orang. Aduh, tiap hari WA saya tuh penuh tuh. Ya, maaf ya, si ini minta tolong, si ini minta tolong, si ini minta tolong. Terus ada hal-hal yang misalkan saya nggak punya beras. Gimana? Saya cuma ada itu, saya langsung lihat rekening saya selama masih ada, saya kirim aja. Ya, jadi itu yang menjawab kita dalam berbisnis, dan apapun tindakan kita yang kita lakukan adalah ke depan. Yang pertama, jangan takut. Ya, karena Tuhan terus melindungi kita. Yang kedua, jaga reputasi kita. Yang ketiga, yang paling penting, nggak boleh males. Nah kalau udah males nanti semuanya celaka. Ya. Saya rasa mungkin materi saya udah cukup ya, dan itu nanti kita bisa lanjutkan dengan sesi yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Opah Denis. Makasih. Ya. Dan mungkin kita semua di sini ada yang udah gak sabar nih pengen nanya, teman-teman yang di rumah juga mau nanya. Tapi kita bakal break dulu sejenak dan kita bakal lanjut nanti di segmen tanya jawab. Thank you teman-teman. Balik lagi di BizYouth, bisnis menjadi berkat. Yes, nah Opah izinin Billy buat rangkum sedikit apa yang Opah sampaikan tadi. Yang pertama adalah penting untuk kita buat sadar posisi kita saat ini. Udah gitu ada analisa dengan optimal, Opah, betul ya? Ya. Setelah itu jangan lupa juga untuk berani eksekusi, jangan cuma sampai di teori aja. Setelah itu harus tetap terus belajar. Yang berikutnya adalah jangan putus asa. Dan yang paling penting adalah mulai dengan doa, akhiri dengan doa juga. Nah sekarang udah banyak pertanyaan nih kira-kira yang udah ada di pikiran kita semua. Di Putri, Lita, Stefanus. Nah kita mau tanya Opah nih. Oke, kita langsung aja dari sebelah kiri dulu mungkin. Oke, Lita. Kira-kira apa nih pertanyaan buat Opah nih? Oke ya Opah. Izinkan saya bertanya. Pertanyaannya adalah apa yang orang tua Opah ajarkan, yang Opah pegang sampai sekarang, sampai akhirnya Opah bisa sukses?
Ada dua yang saya bisa jawab. Yang pertama, nenek saya dari pihak ibu ya, dari pihak mama saya. Dan saya ingat waktu itu saya masih usianya sangat muda. Nah, waktu itu kami masih tinggal di Bogor. Dan satu pagi, satu hari waktu libur atau apa saya juga udah nggak inget. Dia panggil saya, Neng. Dan saya masih ingat sampai usia saya sekarang ini. Kalau jadi orang tuh harus jujur. Yang kedua tentunya dari orang tua saya, papa mama saya, juga sebenarnya hampir yang sama. Hampir yang sama ya. Jadi intinya kejujuran itu menjadi satu value yang luar biasa. Kira-kira menjawab barangkali? Ya. Ya. Terima Menjawab. kasih, Rita. Terima kasih, Opa. Ya, terima kasih. Jujur, itu value yang justru ditanemin dari sekian banyak faktor dan value yang ada, justru jujur ya, Opa. Yang Dan saya masih ingat sampai detik ini. wow, menarik sekali. Ya. Oke, terima kasih, Ya. Opa. Lita, thank you buat pertanyaannya. Kita lanjut ke Putri deh. Kira-kira perbedaan cerdas dan keamanan itu seperti apa? Dan yang lebih dianjurkan terutama nih kami yang masih generasi muda lah. Kira-kira yang mana yang lebih dianjurkan? Cerdas atau enggak aman? Ini pertanyaan $2 juta ini. Waduh. Ya, oke. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya, Ya. Putri. Jadi kalau saya terangin nanti bisa berjam-jam, tapi saya kasih contoh saja ya, Putri. Dan mudah-mudahan kita yang ada di ruangan ini nggak pernah kena ini, yang disebut robot trading. Ya. Pasti ada yang ditawarin, ya. Pasti ditawarin. Putri langsung ngangguk. Putri gitu ya. Nah, jadi apalagi kalau uangnya banyak pasti ditawarin. Pak Billy juga ditawarin. Ya jadi kita diiming-iming dengan return yang tinggi kan, Ya. imbalan yang tinggi, yang kadang-kadang jadi nggak masuk akal. Ya. Nah terutama kalau sudah nanti bergelut di bidang keuangan atau nanti udah punya usaha sendiri, itu namanya yang kalau yang nggak masuk akal itu udah pasti nggak benar. Yang kedua mesti apa tadi? Aman ya? Aman. Ya kalau mau aman, meskipun nggak 100% aman juga tentunya, semua juga ada resiko. Ya, ada yang bilang taruh di emas, kan gitu kan? Ya, taruh deposito yang dijamin oleh pemerintah, kalau nggak salah sampai sekian besarnya, saya nggak mau sebut angka-angka lah ya, karena itu ada aturannya tersendiri. Nah, sehingga akhirnya kita bisa melihat dan membandingkan, dan kita sebenarnya bisa belajar dari orang lain juga. Kira-kira itu aja sih. Iya. Ya, cukup sederhana kan? Atau masih kurang jelas? Nanti boleh tanya lagi sih. Cukup jelas ya? Oke, saya rasa cukup. Iya. Harus cerdas kalau kita mau membuka sebuah peluang usaha, bisnis atau apapun itu. Tapi kita kembali lagi juga kita jangan taruh rasa aman kita di situ mungkin ya, Opa ya. Ya biasanya begini, kan selalu ada pepatahnya ya, jangan taruh telur kita di satu basket. Ya. Ya nanti misalkan Lita, Stefanus, Putri sudah berhasil bisnisnya, punya ya dananya banyak gitu ya. Jangan taruh di satu basket. Ya, kalau punya ini yang sini taruh sekian, yang ini taruh sekian. Wow. Jadi kalau ada apa-apa ya maaf ya, kita nggak mengharapkan itu terjadi. Kalau enggak di satu basket itu hancur semua kita. Ya, dan ini bukan saya yang ngomong, ini udah terlalu sering kita dengar sebenarnya. Ya, jadi ingat aja itu bahwa kita mesti cermat. Next, kita ke Stefanus. Oke, Nus, apa nih kira-kira yang mau dipertanyakan? Oke, makasih ya Opa ya buat materi yang cukup sebenarnya menegur saya sih secara pribadi. Aduh, ya beneran. Karena dalam mengurus finansial itu yang aman itu memang dari Tuhan ya. Amin. Dan kadang-kadang nih Opa ya, anak muda itu kalau bikin bisnis awal-awal memang semangat gitu loh sama Tuhan. Selalu beriringan dengan Tuhan. Jadi boleh gak sih Opa nge-share bagaimana sih supaya kita tuh konsisten gitu loh dalam Tuhan, dan bisa nggak sih Opa nge-share juga pengalaman pribadi Opa dalam berbisnis seperti itu, yang dimana bahwa Tuhan itu benar-benar membantu Opa, menolong Opa.
Jadi mungkin saya bisa tanggapi sebagai berikut ya. Pertama, memang kita itu selalu diracuni bahasa saya untuk pengen kaya cepet, ya kan? Salah nggak sih? Enggak juga sih sebenarnya. Manusiawi ya, Pak. Manusiawi. Ya. Tapi kan nggak ada yang instan, Iya. ya. Ada nggak sih tiba-tiba mau metik duren, gitu kan? Terbayangkan kalau duren kayak apa, apalagi kalau wangi itu kan apa tuh katanya montong dari mana tuh, Makassar atau di mana gitu kan? Bisa nggak sih tiba-tiba ada tuh pohon durennya terus berbuah gitu. Sementara kita juga baru nanam misalkan kemarin. Iya. Nggak mungkin. Ya paling nggak 5 tahun kalau nggak saya salah tahu. Nah jadi misalkan yang Stefanus lakukan ataupun cita-citakan itu yang penting tadi kan udah dibilang konsistensi. Nah kalau konsistensi sebenarnya mesti datang dari diri kita sendiri. Iya. Ya kadang-kadang teman bisa bilangin papa mama atau Ingetin. siapapun ya ngingetin, Steph jangan dong ini kayak gitu-gitu gitu ya, boleh-boleh aja. Nah lalu perencanaan-perencanaan itu mungkin Opa sendiri juga sudah terlambat untuk ingat Tuhannya. Kalau Stefanus, Lita dan Putri masih muda begini udah ingat Tuhan dari awal itu ya, saya yakin bisnisnya akan jauh diberkati. Amin. Wow. Mungkin ada satu nih, ini satu pengalaman juga di 98 itu ya, waktu krisis itu, di mana perusahaan itu sebenarnya sudah minus equity-nya, bukan nol loh, minus. Bisa bayar hutang. Pasti Opa nih lagi ngaco nih. Kemarin mungkin kopinya kurang banyak gitu. Dan yang dilakukan apa? Sebenarnya karena cash flow. Arus kasnya yang kuat. Modalnya naik. Bukan saya bilang berarti kalau gitu saya nanti mau berusaha pakai modal minus. Ya nggak bisa juga. Ya, yang saya katakan di sini adalah contoh di mana saya bisa buktikan dan orangnya kebenaran yang ngurus pegang duitnya, bagian treasury-nya juga masih hidup. Ya. Kalau saya maaf ngomongnya bohong atau ngawur, itu orangnya boleh dipanggil nanti sama Pak Billy gitu ya. Bisa dibuktikan di sini langsung ya, Pak. Pak Dennis ngomong waktu itu tuh bener nggak sih gitu. Nah jadi di situ saya bilang bahwa ya tentunya saya berdoa dan sebagainya. Cash flow is important. Ya, jadi kurang lebih cukup ya. Ya. Stefanus, ya, makasih. Makasih Pak Billy. Oke. Ya. Itu dia tadi pertanyaan-pertanyaannya. Opah Dennis, terima kasih udah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, struggle-struggle-nya kita. Lita, Stefanus, Putri juga terima kasih. Baik, itu dia program BizShoot episode ke-6 kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan program ini. Jangan lupa untuk saksikan kembali program berikutnya di episode yang ke-7 karena banyak banget hal yang bakal kita bahas masih bersama dengan Opah Dennis. Baik, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.